Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rama Saidin, saya sendiri dengan NIM 2014-245, Uke Novia Sri Wulandari dengan NIM 2014-263, Nala Sofia Alpiani dengan NIM 2014-266, Dimas Setiawan dengan NIM 2014-269, Dita Herdiani dengan NIM 2014-274. Baiklah, untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, presentasi kita pada pagi hari ini yaitu berjudul tentang care. Materi pertama yaitu materi A dan B yang akan dijelaskan oleh saudari Uke Novia Sri Wulandari. Kepadanya dipersilakan. Baik, tanpa salam. Terima kasih kepada moderator. Saya Uku Novia Silwandari akan menjelaskan pengertian pelayanan prima dan perhatian atau care atau attention. Menurut Saleh 2010, pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dengan terus mengupayakan penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, tindakan, dan tanggung jawab guna mewujudkan kepuasan pelanggan agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Perhatian implikasikan ke dalam dua bentuk. Dalam bahasa Inggris, perhatian yaitu care atau attention, maka dari itu dalam pengertian kata pengertian terdapat dua bentuk, meskipun demikian tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan karena kedua kata tersebut sama-sama menjelaskan makna dari kata perhatian. Definisi perhatian atau care yaitu menunjukkan perhatian kepada nasabah atau pelanggan dengan sungguh-sungguh dan membina kerjasama yang baik. Tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga di antara rekan kerja. Sedangkan definisi perhatian atau attention yaitu prinsip pelayanan prima yang wajib dimiliki semua karyawan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Attention merupakan bentuk kepedulian kepada pelanggan atau tamu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Dalam melakukan aktivitasnya, seorang karyawan haruslah senantiasa memperhatikan dan mendahulukan keinginan pelanggan. Next. Yang kedua itu ada tolak ukur perhatian dalam pelayanan prima. Ada beberapa alasan memberikan perhatian menjadi salah satu tolak ukur dalam pelayanan prima. Yang pertama itu ada no service, no business. Yang kedua, pelanggan tidak bergantung pada Anda. Yang ketiga, pelayanan prima adalah penentu sukses. Selain itu, tolak ukur pemberian perhatian juga dijelaskan dalam pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian yang mencakup 3 prinsip pokok, yaitu diantaranya yang pertama, mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan. Yang kedua, mengamati dan mendengar perilaku para kolega dan pelanggan. Dan yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada kolega dan pelanggan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materinya, Uke Novia. Baiklah, materi C yang akan dijelaskan oleh saudari Nala Sofia Alpiani. Kepadanya dipersilakan. Tentang pemberian perhatian dalam pelayanan prima. Menurut Catherine Desiree, ia meracik kata servis setiap huruf untuk memunculkan maknanya. Yang dikutip oleh Fajar Mayanti pada buku Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, dan Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik, yakni 1. Self-esteem, yakni memberi nilai pada nilai sendiri. 2. Exceed expectation, melampaui harapan konsumen. 3. Recover, merebut kembali hati pelanggan.
Keempat, vision atau visi. Kelima, improve, melakukan, meningkatkan, perbaikan. Keenam, care, memberi perhatian. Dan yang terakhir, empower, pengerjaan. Selanjutnya, ada pula arti lain dari kata visi yang dikutip oleh Lina Hanti dari pakar lainnya pada buku Manajemen Pelayanan Penerima, yaitu 1. Self-awareness, yaitu kesadaran pribadi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan. Kedua, enthusiast, memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau semangat yang positif. Ketiga, reform, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. 4. Value, pelayanan harus memberikan nilai tambah. 5. Impresif, pelayanan harus menarik dan berkesan. 6. Care, memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan secara maksimal. Dan yang terakhir, evaluation, pelayanan yang telah diberikan harus selalu dievaluasi secara rutin. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk materi D yang akan dijelaskan oleh Saudari Dita Herdiani, kepadanya dipersilakan. Baiklah, D. Hal-hal dalam proses pemberian perhatian. Dalam menghadapi pelanggan, karyawan atau frontliners dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyapa dengan mengucapkan salam pembuka dengan sopan dan ramah. Wajah harus tampak tersenyum, bukan bibir senyum, tapi wajah tidak menunjukkan senyum keramahan. Maksudnya, tersenyumlah dengan ikhlas tanpa paksaan. Yang kedua, menanyakan keperluan dan keinginan pelanggan dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan pelanggan dengan penuh pengertian dan empati. Yang keempat, mempersilahkan pelanggan untuk menunggu di tempat yang disediakan dengan sopan. Next. Yang kelima, dengan cepat melayani keperluan dan keinginan pelanggan tersebut. Yang keenam, dahulukan apa yang menjadi keperluan atau keinginan pelanggan tersebut. Yang ketujuh, jika memang ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau bersifat urgent, atau sedang mengerjakan sesuatu yang bisa dijeda atau misal urusan internal, sampaikan dengan sopan sembari meminta maaf dan sampaikan akan segera melayani. Yang kedelapan, jika sedang ada urusan dengan pihak lain yang tidak memungkinkan untuk dijeda, maka persilahkan untuk menunggu yang diberikan dalam bentuk isyarat anggukan, dan tangan yang mempersilahkan, sambil membuat kontak mata dan senyum sebagai tanda atensi kita. Baiklah, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi E yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Setiawan, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tips dalam menghadapi berbagai tipe pelanggan. Beberapa tips berikut dapat menjadi referensi ataupun acuan dalam menghadapi berbagai macam tipe pelanggan. Di antaranya sebagai berikut. Cara untuk menghadapi pelanggan yang pendiam, yaitu di antaranya perlakukan mereka dengan ramah dan penuh perhatian. Jika pelanggan memikirkan sesuatu, jangan ajak bicara. Cukup ajukan pertanyaan yang dapat menarik perhatian agar terarah pada produk layanan yang ditawarkan. Kemudian, kita menghadapi pelanggan yang kesulitan berbicara karena gugup,
pajak atau sebab lain, jangan terkesima. Upayakan untuk tidak terpaku pada keadaan tersebut dan sikap pajak. Jangan sekali-kali menunjukkan sikap pemohon. Kemudian cara untuk menghadapi pelanggan yang tidak sabar. Yang satunya yaitu meminta maaf atas tertundanya pelayanan, kemudian menyampaikan kesanggupan untuk melayaninya secepat mungkin, mengatasi situasi secara cepat dan efisien, serta berupaya untuk menenangkan pelanggan. Kemudian mengucapkan terima kasih atas ketersediaan pelanggan untuk itu, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pelanggan dalam pelayanan. Untuk cara berikutnya, yaitu cara menghadapi pelanggan yang tidak banyak bicara. Di antaranya itu menyambut pelanggan dengan salam terlebih dahulu kedatangan mereka. Kemudian menawarkan bantuan yang diperlukan pelanggan. Bila pelanggan sudah terlihat mau bicara, segera alihkan perhatiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan produk layanan yang ditawarkan dengan penjelasan yang cukup. Kemudian menawarkan bantuan dan memiliki kehebatan berbicara pelanggan. Bila perlu bergabung dalam pembicaraan tersebut, ambil sekali-kali memberi pujian. Bila pujian tersebut berhasil, maka tawarkanlah produk yang ditawarkan, alamat dan nomor telepon pelanggan tersebut, karena pelanggan tersebut itu sangat senang diperhatikan. Cara selanjutnya untuk menghadapi pelanggan yang suka mendebat. Di antaranya itu jangan cepat bereaksi apabila pelanggan berada pada pihak yang salah agar tidak perdebatan yang berkepanjangan. Kemudian bersikap tenang, tidak gugup dan tidak terpancing untuk marah. Kemudian membatasi percakapan pada permasalahan yang sedang dihadapi dan tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Mengemukakan argumen yang masuk akal. Apabila hal ini membuatkan pelanggan, barulah sebaiknya melakukan pelayanan. Mencari kelemahan dari argumen pelanggan dan mengerti apabila pelanggan kembali bersikeras pendapatnya, menunjukkan kekeliruan dan kemarahan yang diungkapkan pelanggan. Selain itu ada pula tips atau langkah-langkah dalam menghadapi situasi sulit. Yakni yang pertama tenangkan diri, yang kedua upayakan dengar dan mengerti, yang ketiga nyatakan pengertian, keempat telusuri masalah, mengajukan solusi, dan enam selesaikan masalah dengan fokus. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Dimas untuk materinya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pelayanan prima merupakan suatu wujud kepedulian atau bentuk perhatian yang diberikan karyawan atas jenisnya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang diwujudkan dalam kemudahan, pemenuhan kebutuhan yang diselaraskan dengan kemampuan, sikap, penampilan, serta tindakan tanggung jawab untuk memberikan rasa puas pada diri pelanggan dan menjadikan mereka loyal terhadap perusahaan. Sedangkan perhatian yaitu upaya menunjukkan perhatian kepada nasabah atau pelanggan dengan sungguh, bina sama yang baik. Hanya pelanggan tetapi rekan kerja. Adapun perhatian terima yang tidak akan ada bisa tanpa pelayanan yang berdasarkan prima, yaitu yang didasarkan perhatian serta pelanggan adalah faktor penting dan pelayanan prima sebagai penentu kesuksesan perusahaan. Seseorang customer care juga berusaha membangun hubungan emosional kepada pelanggan agar dan merasa dengan pelayanan yang diberikan kita. Usaha yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan.
Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, presentasi pada pagi hari ini akan ditutup. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan untuk presentasi pada pagi ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman dan juga semoga sehat selalu. Dan kami dari kelompok 6 kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.